Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Malam kelam bersama teror kuyang. Kampung Sungai Hitam dikelilingi hutan lebat dan sungai yang airnya hitam pekat seperti tinta. Meski tampak tenang di siang hari, malamnya menyimpan kengerian yang tak terbayangkan. Penduduknya percaya, di hutan itu hidup seorang kuyang. Makhluk jahat yang menunggu kesempatan memangsa darah manusia, terutama wanita hamil atau bayi baru lahir. Malam itu, Riris, seorang bidan muda yang baru tinggal di desa tersebut, baru saja membantu kelahiran seorang bayi di rumah Pak Cahyo. Bayinya lahir selamat, tetapi ibu sang bayi lemah dan pucat. Riris menyarankan keluarga itu untuk menjaga ibu dan bayi dengan hati-hati. Karena waktu seperti ini dianggap waktu lemah saat roh jahat mendekat. Riris berjalan pulang menyusuri jalan setapak yang sunyi. Angin malam tertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga hutan. Di tengah perjalanan, ia merasa ada yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba serasa berat. Anjing-anjing desa yang biasanya diam kini mendadak menggonggong. Saat ia melewati pohon beringin besar, ia mendengar suara gemerisik daun, diikuti bisikan lembut yang menyerupai tangisan wanita. Ia berhenti dan menoleh. Tidak ada apa-apa, hanya gelap yang pekat. Riris mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap di hatinya, lalu mempercepat langkah. Namun suara itu semakin jelas, diiringi bau anyir darah yang menyengat. Langkah Riris berhenti ketika ia melihat bayangan hitam melayang di kejauhan. Mendekat perlahan, dalam cahaya bulan ia melihatnya. Kepala seorang wanita dengan rambut panjang terurai. Wajahnya pucat dengan mata melotot merah, dan organ-organ tubuhnya menggantung. Itu Kuyang. Makhluk itu melayang mendekatinya. Bau darah segar. Desisnya dengan suara gemetar. Riris mundur, tapi kakinya tersandung akar pohon. Ia terjatuh, tetapi langsung bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Suara desisan Kuyang terdengar semakin dekat, diiringi suara gemeretak organ tubuh yang menyeret di udara. Riris sampai di rumahnya dengan napas terengah-engah. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu rapat-rapat dan menguncinya. Ia meraih bawang merah dan jarum yang ditaruh neneknya di meja dapur, lalu menyebarkan di sekitar pintu dan jendela, seperti yang diajarkan neneknya. Namun Kuyang itu tidak menyerah. Ia melayang di luar, mengitari rumah seperti burung pemaksa. Dari celah jendela, Riris melihat mata merahnya dalam gelap. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Aku tahu kau menyentuh darah bayi itu. Desisnya. Malam itu terasa sangat panjang. Riris duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Mendengar suara desisan terdengar seperti tawa kecil yang mengerikan. Menjelang subuh, suara itu perlahan menghilang. Riris memberanikan diri mengintip keluar. Kuyang itu telah pergi, tapi suasana desa terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Keesokan paginya, Riris menceritakan semuanya kepada Pak Cahyo dan penduduk desa. Namun ada kabar buruk. Bayi yang baru lahir itu meninggal secara misterius malam itu. Tubuhnya pucat dengan luka kecil di lehernya, seperti bekas gigitan. Penduduk desa gempar,
Mereka percaya kuyang itu telah berhasil masuk ke rumah itu, mungkin melalui celah yang lupa ditutup. Desa Sungai Hitam menjadi semakin mencekam. Orang-orang mulai menjaga rumah mereka dengan lebih ketat, menaruh bawang merah, jarum, dan bahkan air garam di setiap sudut rumah. Namun bagi Riris malam itu meninggalkan bekas ingatan yang tak akan hilang. Ia tahu kuyang itu masih mengintai, menunggu kesempatan untuk menyerangnya lagi. Ia sering terbangun tengah malam, merasa seperti ada yang mengawasinya dari luar jendela. Kadang ia mendengar suara desisan pelan di tengah keheningan, mengingatkannya bahwa kengerian itu belum benar-benar berakhir. Kuyang itu tak pernah pergi, ia hanya menunggu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.